Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daltrinu dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja dengan studi kasus pada salah satu jenis pekerjaan dalam bidang teknik elektro maupun teknologi informasi. Nah, seperti yang kita tahu, Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di dalam permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Adapun tujuan dari Undang-Undang Keselamatan Kerja ini adalah yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja dan juga memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, di dalam undang-undang ini telah termasuk tentang perlindungan, pencegahan, penanganan, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dalam presentasi kali ini saya mengambil studi kasus dari pekerjaan di bidang perusahaan pembangkit listrik. Nah, dalam perusahaan pembangkit listrik ada beberapa contoh pekerjaan, yaitu operator pembangkit listrik, teknisi listrik, dan juga petugas pemelihara pembangkit listrik, dan masih banyak contoh pekerjaan lainnya. Nah, dalam beberapa peralatan listrik dan mesin memiliki potensi besar menyebabkan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, tak jarang kebakaran di tempat kerja disebabkan oleh kegagalan teknis dan korsleting pada peralatan listrik. Atas dasar tersebut, pemerintah mendorong mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik atau biasa kita kenal dengan K3 listrik di setiap perusahaan. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja, pengusaha, dan pengurus wajib melaksanakan K3 di bidang listrik di tempat kerja. Nah, pengimplementasian K3 di bidang listrik ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik. Kedua, menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang sehat dan selamat untuk mendorong produktivitas. Nah, penerapan K3 listrik di lingkungan pembangkit listrik. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terkait dengan kelistrikan, yaitu pertama adalah evaluasi risiko. Dalam rangka mengurangi kecelakaan pada tempat kerja, harus dilakukan penilaian terhadap tingkat risiko yang dihadapi. Evaluasi risiko wajib dilakukan untuk memahami risiko-risiko apa yang mungkin bisa muncul di lokasi kerja. Evaluasi memang penting dilakukan agar diketahui secara pasti risiko-risiko apa saja yang mungkin bisa terjadi. Dengan evaluasi yang baik, penanganan dan perawatan kelistrikan bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Yang kedua ada meminimalisasi tingkat risiko kecelakaan. Nah, setelah melakukan evaluasi terhadap risiko kelistrikan yang bisa terjadi, selanjutnya adalah usaha dalam meminimalisasi tingkat risikonya. Ada beberapa usaha yang harus diperhatikan, yaitu seperti mutu sumber daya manusianya, kelengkapan alat pengaman, penggunaan peralatan sesuai standar, instalasi alat-alat kelistrikan, dan tahap pekerjaan yang aman. Nah, berikut adalah bentuk penerapan K3 listrik di lingkungan pembangkit listrik. Pertama adalah pemeriksaan alat atau mesin secara berkala, paling sedikit dilakukan selama 1 tahun sekali, sementara pengujian paling sedikit dilakukan selama 5 tahun sekali. Kemudian adalah tersedianya APD atau alat pelindung diri, dan pekerja diwajibkan untuk menggunakan APD selama bekerja. Kemudian mencegah terjadinya bahaya listrik dari sentuhan langsung dengan cara mengisolasi bagian aktif, menutup dengan penghalang atau selungkup, membuat rintangan, memberi jarak aman atau di luar jangkauan, dan juga mengecek atau memeriksa kondisi kawat atau core kabel menggunakan sistem grounding yang benar dan menghindari penggunaan yang melebihi kapasitas.
Dan tentu saja masih banyak bentuk-bentuk penerapan K3 listrik di lingkungan pembangkit listrik itu sendiri. Nah, itu tadi bentuk pengimplementasian dari Undang-Undang Keselamatan Kerja pada perusahaan pembangkit listrik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.